melakukan vaksin di beberapa titik lokasi. Salah satunya di bandara. Hari ini juga lakukan vaksin di halaman kantor Bupati. Untuk di bandara dilakukan buat Satgas gugus tugas, BPBD, dan seluruh karyawan bandara udara dan maskapai Wings Air dengan Garuda berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pak Kepala Bandara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak vaksin sekarang dipergunakan dengan sebaik-baiknya, nanti ada reschedule ulang lagi yang belum tahu kapan. Karena nanti kita berkejar waktu dengan semakin sadarnya masyarakat untuk menerima vaksin, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini langsung dari gugus tugas dari Dinas Kesehatan menjemput, datang langsung di halaman Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, kami ingin sampaikan juga bahwa hari ini yang tadi saya sudah sampaikan titik ini juga akan dilakukan vaksin untuk pelabuhan laut PT Pelni di Samabusa. Vaksin ini juga sementara akan dilaksanakan di TNI Polri, di Polban, di polisi, di pelayanan kesehatan, sehingga sampai dengan bulan April mudah-mudahan ASN yang melayani pelayanan publik bisa divaksin TNI Polri. Ini yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya mengingatkan saja, kebetulan ada Pak Dokter, saya bukan latar belakang dokter. Mohon untuk Pak Kepala Bandara dari maskapai, dari BPBD yang mau divaksin, apabila ada hal yang berkaitan yang riwayat kesehatannya, segera koordinasi ke dokter di meja yang sudah disampaikan. Di sini ada Pak Dokter Sayori, ya itu. Terus kedua, jangan lupa makan dulu di rumah, dan kalau bisa malam yang tadi malam jangan keluyuran, jaga kesehatan baik-baik. Sehingga jangan kalau meragukan, lebih baik tidak usah divaksin. Kalau tidak sehat, lebih baik tidak usah divaksin. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Apalagi teman-teman yang di maskapai Garuda Wings kan hari ini pesawat masuk, tolong jaga kesehatannya dengan baik. Itu yang ingin saya sampaikan, dan sesuai dengan kuota yang sudah disampaikan kepada gugus, kepada bandara, dimanfaatkan baik-baik. Nanti ada patri untuk bisa mengontrolnya, dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon izin setelah ini, Pak Kepala Bandara, saya mau buka lagi vaksinasi di kantor Bupati. Sudah ditunggu Pak Asisten dengan Pak Sekda di sana untuk dibuka bagi pegawai tenda, catatan sipil, Pol PP dengan Dharma Wanita. Sehingga saya mohon maaf untuk ini. Nanti saya minta Pak Dokter kalau setelah sini bisa kontrol juga bersama-sama dengan kami, dengan kontrol di TNI Polri untuk pelaksanaannya di sana, begitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Gugus Tugas, Pak Victor yang kami hormati, Pak Dr. Sayori yang kami hormati, dan Pos. Syukur alhamdulillah pagi ini puji Tuhan kita bisa melaksanakan vaksin untuk yang pertama di Bandara Nabire. Saya sampaikan juga pada rekan-rekan sekalian yang sudah kita daftarkan, kita coba kompilasi datanya. Mungkin saya mohon maaf kenapa pemberitahuannya ini sangat mendadak, karena juga kami dapat informasinya mendadak. Dalam waktu 1 hari harus bisa mengkompilasi data, menyiapkan orang-orangnya. Tetapi apapun itu, ini satu kesempatan yang sangat baik. Kita patut bersyukur karena dari seluruh warga Nabire itu tidak semua mendapat kesempatan yang pertama. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Dari kementerian sendiri sudah mewajibkan pada saatnya nanti semua yang bekerja di sektor transportasi itu wajib mengikuti vaksinasi. Jadi untuk rekan-rekan di bandara, baik PNS, honor maupun pegawai karyawan airline,
manfaatlah setiap kesempatan yang disediakan oleh gugus tugas, oleh Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi, karena pada saatnya nanti mungkin beberapa bulan kemudian, beberapa tahun mendatang, itu bisa menjadi persyaratan wajib. Jika misalkan tidak melaksanakan vaksinasi, akan ada konsekuensinya. Misalkan kita tidak bisa memberikan izin untuk bekerja di bandara, misalkan seperti itu. Ini untuk mendorong rekan-rekan semua sebenarnya untuk sehat sebetulnya, sehingga pandemi ini cepat selesai. Itu tujuannya. Ini kenapa kita mendapat prioritas, salah satu mendapat prioritas, dan syukur alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Ketua Gugus Tugas, oleh Dinas Kesehatan. Kita mendapat prioritas dari sekian ribu, kita mendapat alokasi 100 vaksin. Ketersediaan vaksin ini kan cukup rumit kalau menurut Pak Dokter, karena harus menyiapkan tempat. Kenapa Nabire belum bisa sekaligus? Karena ketersediaan tempatnya itu harus berpendingin, harus tertutup segala macam, sehingga kalau tidak dilakukan itu vaksinnya rusak, tidak ada gunanya. Itulah kenapa dilakukan secara bertahap. Tapi apapun itu, manfaatkanlah, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Nama-nama yang sudah didaftarkan bisa segera melaksanakan vaksinasi, jangan ditunda-tunda. Nanti daripada kesempatan berikutnya mungkin akan rebutan dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tenaga kesehatan dan para dokter yang sudah bersedia hadir di tempat kami ini dengan kondisi yang sederhana untuk melaksanakan tugasnya mengawal vaksinasi ini, khususnya untuk teman-teman di Bandara Udara Nabire. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan kepada semua pihak yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya, baik yang vaksinasi maupun yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan vaksinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua sehat toh? Baik, terima kasih. Izin Pak Kabandara, Komandan Klaskas. Hari ini kita khusus untuk di lingkungan bandara dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan bandara, kita lakukan vaksinasi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, COVID atau vaksinasi COVID-19 ini aman dan halal. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu, kecuali ada kaskado bisa takut. Kenapa harus divaksin? Tujuannya untuk memberikan daya tahan tambahan, imunitas tambahan kepada kita. Walaupun kita sudah kuat, diberikan vaksinasi supaya lebih kuat lagi. Dan yang lebih penting, tubuh kita bisa mengenal virus COVID itu. Kalau tubuh kita tidak mengenal virus yang datang ke tubuh kita, nanti dia mau lawan tuh susah, akhirnya dia kalah. Intinya seperti itu. Sehingga penting sekali kita vaksinasi supaya tubuh kita bisa mengenal virus COVID, bisa melawan, dan kita terhindar atau bahkan tidak sakit COVID, bahkan mengalami kematian karena COVID ini. Bapak Ibu saya hormati, aman artinya sebentar tidak ada yang takut-takut. Paling setelah vaksin Pak Kabandara pasti lapar, jadi siapkan makanan saja. Yang kedua, vaksinasi ini tidak hanya kita di Nabire, ada 181,5 juta penduduk Indonesia yang wajib atau masuk di sasaran untuk diimunisasi COVID-19. Kita di Nabire ada 31 sasaran, 31.000, kita baru 1000-an lebih, baru 4% data kita hari ini. Sehingga hari ini mudah-mudahan dengan aplikasi yang ada, terima kasih untuk teman-teman dari Puskesmas, ada 5 meja, ada 5 Puskesmas atau layanan, dan dilengkapi dengan aplikasi Piker, sehingga data Bapak Ibu yang hari ini vaksinasi, izin Pak Kabandara, langsung datanya masuk ke pusat. Pak Presiden tahu hari ini di Nabire dilakukan vaksinasi, dan laporan kita akan langsung sampai sana. Seperti itu. Sehingga tidak usah takut, tidak usah ragu. Hari ini syukur alhamdulillah bisa kita lakukan semua, puji Tuhan. Dan yang nanti akan divaksin ada sesuai dengan petunjuk teknis melalui tahapan-tahapan.
Meja 1 akan didata, meja 2 akan di screening dulu. Yang nanti dinyatakan sehat baru bisa pindah ke meja 3 untuk divaksinasi. Jarumnya kecil saja, tidak usah pakai jarum yang suntik sapi ya. Ya, tidak pakai sakit ya, teman-teman ya. 0,5 cc, sapi 2 kali. Jadi kalau hari ini hari pertama vaksin, berarti nanti hari ke-14 Mas Tri bisa lebih dari 14 hari ya, Mas Tri ya, sampai 28 hari divaksin lagi 2 kali dosis supaya lebih kebal lagi. Dokter Sayori selalu sampaikan bahwa virus corona itu seperti suwangi, tiba-tiba muncul mematikan. Jadi untuk bunuh suwangi kita juga harus jadi suwangi. Nah hari ini kita mau jadi suwangi nih, mau divaksin supaya lebih kuat, bisa kita lawan COVID, bisa lawan virusnya ya. Kemudian hari ini di sini, tetapi untuk tahapan kedua atau vaksinasi kedua akan disesuaikan dengan wilayah kerja puskesmas masing-masing ya Mas Tri ya. Jadi hari ini saja di sini, tidak nanti 14 atau 28 hari di sini lagi, tidak. Hari ini secara keseluruhan, tetapi untuk vaksinasi kedua akan disesuaikan dengan tempat di mana menjadi wilayah kerja masing-masing orang ya, masing-masing puskesmas. Bisa ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah vaksinasi akan di meja 4 akan diobservasi 30 menit. Jadi jangan setelah suntik langsung lari atau pulang, tunggu ya. Setelah tunggu 30 menit akan langsung mendapatkan sertifikat vaksinasi karena kita langsung masuk dalam aplikasi. Ke depan mudah-mudahan semua diharapkan 70% dari sasaran sudah divaksinasi, artinya kita semua sudah kebal. Karena apa? Tujuan vaksinasi COVID-19 ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah kebal, diharapkan orang-orang di sekitar kita juga bisa terlindungi. Jadi melindungi diri kita, tetapi melindungi juga orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Kita harapkan adanya herd immunity, artinya bahwa kita semua, kita sendiri, sekeliling kita semua bisa kebal terhadap COVID ini. Dengan demikian ke depan nanti tidak perlu lagi colok-colok hidung, tidak perlu lagi rapid test. Dengan vaksinasi kemudian semua sudah terakomodir dalam aplikasi, mau berangkat tinggal kasih tunjuk HP saja, karena ada di aplikasi bahwa semua orang di Indonesia yang menjadi sasaran sudah divaksinasi. Kita harapkan seperti itu, karena kita belum menyeluruh sampai saat ini. Syarat utama untuk berangkat masih menggunakan antigen, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Bagi yang nanti ditunda, tidak usah kecewa, karena nanti akan diperiksa lagi pada saat sudah sehat atau sudah siap untuk divaksin, akan divaksin. Harapan kita, semua kita yang di Nabire ini bisa divaksin dalam tahap ketiga ini atau tahap kedua ini. Karena tahap pertama seluruh nakes sudah melakukan vaksinasi, dan sampai saat ini mereka masih hidup, masih jalan-jalan ini. Mereka-mereka yang dulu semua sudah divaksinasi tapi masih hidup, masih senyum-senyum walaupun dibalik masker. Tapi kayaknya dong lapar ini Pak Kabandara. Jadi dong kerja dulu baru bisa dikasih makan. Kalau tidak kerja tidak suka dapat makan ya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Tri. Selamat pagi.